video kami bersama saya, Kania Diweta Septiani dengan NIM 42488. Saya Wanda Apriliana dengan NIM 424186. Saya Rizka Rifaza dengan NIM 424151. Jadi kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu korupsi di sektor publik, dampaknya bagi masyarakat, dan langkah-langkah pencegahannya. Topik ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral dan sosial yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita bersama. Apa itu korupsi di sektor publik? Korupsi di sektor publik adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau pegawai pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi dapat berupa suap, gratifikasi, penggelapan dana, penyalahgunaan jabatan, hingga nepotisme dalam manajemen. Pada dasarnya, korupsi muncul ketika seseorang memiliki kesempatan dan niat untuk melakukan penyimpangan, ditambah lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya integritas. Mengapa korupsi di sektor publik berbahaya? Korupsi di sektor publik sangat berbahaya karena menyangkut penggunaan uang negara yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa dampak utamanya antara lain, yang pertama, menghambat pembangunan dana untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau jalan sering berkurang karena diselewangkan. Akibatnya, pembangunan menjadi lambat dan kualitas infrastruktur menurun. Yang kedua, meningkatkan ketimpangan sosial. Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka harus membayar lebih, mendapat layanan publik yang buruk, atau terpaksa menghadapi pungutan liar. Yang ketiga, menurunkan kualitas pelayanan publik. Korupsi menyebabkan pengadaan barang dilakukan tidak sesuai standar. Banyak fasilitas publik akhirnya rusak atau tidak layak digunakan. Yang keempat, merusak kepercayaan publik. Ketika korupsi dilakukan oleh pejabat, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Kepercayaannya rusak, akan sulit diperbaiki. Yang terakhir atau kelima, itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Negara yang tingkat korupsinya tinggi cenderung sulit berkembang karena investor enggan masuk dan negara tidak digunakan dengan efektif. Bagaimana cara mencegah korupsi? Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara sistematis mulai dari individu, lembaga, hingga pemerintah. Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana anggaran negara harus dibuka secara jelas agar publik dapat mengetahui kemana uang dialokasikan. Yang kedua yaitu pengawasan yang ketat, baik pengawasan internal lembaga maupun pengawasan diri dari masyarakat. Yang ketiga yaitu pendidikan anti korupsi, di mana menanamkan nilai integritas sejak dini sangat penting. Anak-anak dan remaja harus diajarkan tentang kejujuran, tanggung jawab, serta bahaya korupsi. Yang keempat yaitu sistem pelaporan, di mana masyarakat dan pegawai harus disediakan jalur aman untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa ancaman dan tekanan. Yang nomor 5 yaitu penegakan hukum yang tegas. Hukuman harus diberikan secara adil dan tidak pandang bulu kepada siapapun yang terbukti korupsi. Nah, nomor 6 yaitu integritas individu, di mana setiap orang harus memiliki komitmen pribadi untuk tidak terlibat dalam korupsi, sekecil apapun bentuknya. Budaya jujur harus dilakukan dari diri sendiri. Dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa korupsi di sektor publik bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah yang menyangkut kehidupan banyak orang. Dampaknya sangat luas, mulai dari pembangunan yang terhambat, kerugian ekonomi, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Namun, korupsi bisa dicegah dengan transparansi, pengawasan, pendidikan anti korupsi, serta komitmen kita untuk tetap jujur. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang bersih dan berintegritas. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan dari kami tentang korupsi di sektor publik menambah pengawasan Anda. See you!